Salam saudara, saya teringat salah satu cerita menarik dari seorang dosen, yaitu almarhum Pendeta Dr. Kris Marantika, yang menceritakan tentang semua organ tubuh yang protes terhadap perut. Jadi pada suatu hari, semua organ tubuh, baik tangan, kaki, pinggang, mata, otak, dan jantung, mengadakan rapat. Semua sepakat dalam rapat tersebut untuk protes kepada perut. Semua organ merasa kerja keras, mikir banyak, tetapi yang menikmati semuanya hanya perut. Sebagai langkah eksekusi, maka semua organ sepakat tidak bekerja dan tidak usah mikir, tidak usah memberi makan kepada perut. Hari pertama semua organ senyum-senyum sambil berkata, "Perut, kapokmu kapan?" Hari kedua lutut mulai lemas. Hari ketiga mata mulai berkunang-kunang, badan serasa melayang, dan otak berkata, "Aduh, pusing nih, mimpi makan mulu," tetapi tetap nggak bisa mikir. Akhirnya semua organ tubuh berkumpul kembali, mengadakan rapat, dan hasilnya adalah boikot dibatalkan. Semua bekerja kembali, semua beraktivitas kembali, supaya perut terisi kenyang. Saudara, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kita lebih penting daripada lainnya. Organ yang satu saling bergantung dengan organ yang lainnya. Setelah dinasehati supaya tidak meninggikan diri dengan pemikiran kita dalam Roma 12 ayat 3, selanjutnya kitab Roma menasihati kita supaya kita tidak menyombongkan diri karena perbuatan-perbuatan kita, termasuk pelayanan kita. Roma 12 ayat 4 dan 5 berkata, "Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain." Mengapa kita tidak boleh menyombongkan diri dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita? Yang pertama adalah kita hanya bisa berperan maksimal sesuai dengan peran yang ditugaskan pada kita. Inti kalimat dalam ayat yang keempat adalah bahwa tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Hal itu diibaratkan seperti anggota tubuh kita. Ada bermacam-macam organ tubuh, namun memiliki tugas yang berbeda. Mengapa kita tidak bisa meninggikan diri satu dengan yang lainnya? Karena kita jelas tidak bisa melakukan tugas pelayanan orang lain dengan maksimal. Kita hanya bisa maksimal mengerjakan pelayanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Tangan memang bisa memprotes kerja perut, mengkritisi kerja mulut, bahkan menghakimi kaki yang lamban berjalan. Tetapi tangan tidak bisa berfungsi sebagai perut. Tangan tidak bisa berperan sebagai mulut dan tidak bisa berjalan sehebat kaki yang berjalan. Dalam ayat yang lain, Paulus menulis bahwa ada anggota atau organ tubuh yang kita anggap paling lemah, namun justru yang paling kita butuhkan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-22. Alasan kedua mengapa kita tidak bisa meninggikan diri dalam pelayanan, karena kita sangat bergantung satu dengan yang lainnya. Ada dua frase yang harus kita pahami di ayat yang kelima ini. Yang pertama adalah banyak namun satu tubuh dalam Kristus. Kata di dalam Kristus menunjukkan bahwa satu-satunya syarat kita dipersatukan dengan yang lainnya adalah oleh kelahiran baru. Jika kita sudah benar-benar lahir baru, maka kita adalah organ Kristus atau tubuh Kristus. Orang di gereja yang tidak lahir baru bukan organ Kristus, melainkan organisasi atau lembaga yang mengatasnamakan Kristus. Organ atau tubuh Kristus dikendalikan oleh kepala, yaitu Kristus sendiri. Sedangkan lembaga atau organisasi, walaupun mengatasnamakan Kristus, tidak dikendalikan oleh Kristus, namun dikendalikan oleh manusia. Dr. Rick Warren mengatakan bahwa organisme atau tubuh Kristus mengedepankan pelayanan, sedangkan organisasi atau lembaga gereja mengedepankan pengawasan. Jadi apakah kita organisme atau organisasi? Kelahiran barulah yang menentukan itu. Jika kita benar-benar lahir baru, maka kita ada di dalam Tuhan dan kita menjadi satu tubuh. Jika kita organ Kristus, maka yang banyak nampak dari hidup kita adalah pelayanan dan bukan pengawasan. Saya hendak menerangkan sedikit tentang kata pengawas. Terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkan episkopos dengan kata penilik, sekalipun ada yang menerjemahkan dengan bisop atau pengawas jemaat. Saudara,
Kata episkopos berasal dari kata epi, artinya di atas, dan skopos artinya melihat dengan seksama. Jadi kata overseer atau pengawas di sini lebih tepat berarti adalah pelayan Tuhan yang ditugasi untuk memperhatikan dengan seksama kebutuhan jemaat. Bukan sekedar memperhatikan, namun juga menyediakan kebutuhan secara pribadi kepada jemaat. Namun secara konteks tradisional lembaga gereja, episkopos lebih banyak dipahami sebagai posisi yang penuh otoritas. Jadi, karena kita semua adalah tubuh Kristus, maka kita semua adalah pelayan. Kita bergantung satu dengan yang lainnya. Jika kita bergantung satu dengan yang lainnya, bagaimana mungkin kita meninggikan diri daripada yang lainnya? Kalimat kedua dalam ayat yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah kata kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Arti pertamanya adalah kita tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sekalipun ada di belahan dunia lain, jika seseorang sudah lahir baru, maka dia adalah tubuh Kristus. Jarak tidak bisa memisahkan status kita sebagai anggota tubuh Kristus. Sekalipun seseorang sangat miskin, menderita dan kekurangan, jika dia sudah lahir baru, maka dia adalah organ Kristus. Status kekayaan tidak bisa menghilangkan fakta bahwa kita adalah satu tubuh. Sekalipun seseorang berbeda pandangan politik, jika dia benar-benar lahir baru, maka dia adalah tubuh Kristus. Tidak ada pandangan politik yang bisa memisahkan kita sebagai tubuh Kristus. Kesimpulannya adalah bahwa kita tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga, baik oleh jarak, status kekayaan, apalagi oleh perbedaan politik. Arti keduanya adalah bahwa kita saling membutuhkan, tidak bisa menganggap bahwa dia paling penting dan tidak membutuhkan organ yang lain. Organ yang lain pun tidak perlu menganggap diri tidak penting. Semua anggota tubuh itu penting dan saling membutuhkan. Demikian juga kita sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.